Harganya dulu beli 65 juta. Sekarang ya mungkin 5 kali lipat sekarang. Jadi Selamat tuh ngelihatnya harus dari jauh. Nah, ini pasar. Ya kan kelihatan, tapi kalau dari dekat dia nggak kelihatan. Ini dulu belinya 20 juta, sekarang kurang lebih 100-an, sudah naik 5 kali lipat. Oke, Ndak Nenengku ketemu lagi dengan Kobas. Jadi kali ini konten koleksi saya. Hari ini apa, Pak? Hari ini katanya lukisan. Nah, jadi lukisan hiu. Jadi kalau saya lukisan itu ngikutin Feng Shui. Karena nggak sembarangan saya mengkoleksi. Biasa saya lihat-lihat dulu. Biasa kalau lukisan harimau atau binatang-binatang itu saya nggak berani koleksi. Ini lukisan dari New Prastowo. Ini ikan paus. Jadi memang penempatannya pun harus tepat sasaran. Jadi selain ini saya juga ada lukisan dari, ini yang paling saya suka adalah dari Petrus Panagung. Ini Petrus Panagung ini luar biasa karena detailnya. Saya beli waktu itu masih murah, sekarang harganya udah naik berkali-kali lipat. Saya kurang lebih punya lukisan ini ngumpulin dari lama. Ini kurang lebih ada berapa saya? Ada 32 piece. Bagian sudah saya jual melalui Mas Rambat, tapi ada satu yang sangat enterprise. Bukan enterprise, sangat eksklusif. Itu Mas Petrus Panagung menggambar perjamuan terakhir. Itu ada di Mas Rambat, itu sangat detail karena satu-satu pertama kalinya Mas Petrus Panagung menggambar perjamuan terakhir dengan style Jawa. Harganya dulu beli 65 juta. Sekarang ya mungkin 5 kali lipat sekarang. Kurang lebih. Nah, jadi saya juga punya yang Faijin. Ini pelukisnya temanya selalu keluarga bahagia, keluarganya selalu tema-temanya seperti itu. Saya punya kurang lebih berapa nih? Ini kemarin hampir 28. 28 piece. Yang spesial juga ini nih. Ini waktu saya dulu lumayan terkenal, ini fans saya ngasih lukisan ini, dia gambar saya. Saya punya 2 yang digambar oleh fans. Oh, 3. Satu dari Mas Rambat, satu dari fans saya, satu lagi juga dari fans saya. Ini saya juga, karena saya pencinta lukisan, jadi ini ada dari Pak Sriadi. Ini dulu pertama kali menang lelang. Pak Sriadi, lelang. Berapa, Pak? Saya lupa waktu itu. Ini dari warisan, dari hibah, bukan warisan ya, hibah dari papa saya. Dari papa saya kasih ke saya. Ini Pak Petrus Panagung tahun 2016. Sketsnya. Ini juga Pak Petrus Panagung. Di sini juga Pak Petrus Panagung. Pak Petrus Panagung. Ini gober bebek. Saya juga lagi koleksi gober bebek karena duitnya banyak, Bos. Ini juga Pak Petrus Panagung. Ini tahun 2005. Judulnya apa saya? Nanti akan kita perbaikin untuk dikasih judulnya. Jadi setiap lantai juga saya ada punya Pak Petrus Panagung. Ini 2018. Oke, ini lantai 3. Ini juga ada Petrus Panagung 2017. Saya udah lupa semua harga, tapi sekarang udah mulai naik semua.
Kalau sekarang kurang lebih 300 kali. Detailnya, dia detail, terus pengerjaannya sangat detail dan nggak tahu, saya lihat ini rasanya hati tuh ya, setiap kali tenang, terus sangat menikmatin gitu. Saya kadang-kadang kalau dilihat lukisan ini bisa 15 menit, 30 menit untuk refreshing. Ini juga Pak Petrus Panagung. Ini juga Pak Petrus Panagung. Jadi setiap lukisan itu ada judulnya, Wanita Penenun. Jadi judulnya nih. Nah ini spesial juga. Ini Mas Naufal Abansar. Ini juga saya punya 3. Memang tapi dia lukisan beliau banyak dikoleksi oleh Pak Musri. Tahu kan Musri? Suaminya Maya Estianti. Itu banyak banget. Bapak konglomerat. Jadi siapa tahu ketularan ke saya gitu. Nih, saya punya 3. Dan yang paling menyenangkan, jadi saya selain lukisan yang ini, saya juga banyak lukisan-lukisan kecil ya. Ini yang spesial nih. Ini juga dari Mas Rambat. Jadi kalau ini Slamet. Jadi Slamet tuh ngelihatnya harus dari jauh. Nah, ini pasar. Ya kan kelihatan. Tapi kalau dari dekat dia nggak kelihatan. Ini dulu belinya 20 juta. Sekarang kurang lebih 100-an. Sudah naik 5 kali lipat. Jadi kalau lukisan tuh memang investasi juga ya. Nih, lihat nih. Dia sampai detail-detailnya sampai keluar nih. Jadi habisin cat mungkin banyak juga nih ya. Jadi kalau beliau ini kalau mau butuh selamat juga bisa lihat ke Rambat. Sekarang kita lihat koleksi Faizin. Oke, ini juga lantai 4. Jadi setiap lift keluarnya Petrus Panagung 2019. Jadi beliau itu asli orang Jawa tapi lahir di Jawa tapi tinggalnya di Bali. Nah, kalau yang Baijin, saya kurang lebih tadi di lantai 4 banyak Baijin. Ini temanya juga tentang keluarga bahagia tuh. Faizin, itu juga Baijin. Di lantai 4 rata-rata Baijin. Ya temanya keluarga bahagia, terus memetik sama pasar, memetik buah sama keluarga. Ini kongsi pacai. Ini semua lantai 4 Faizin semua. Ini Faizin. Ini Faizin juga nih. Ini lagi ngelayain Imlek. Itu Faizin, pasar buah. Itu juga Faizin. Itu Faizin semua. Itu juga dalam ruangan Faizin. Jadi Baijin saya rata-rata di lantai 4 saya taruh di Baijin. Oke, kalau lukisan Baijin bisa kontak ke Damar Kreatif. Nomornya saya siap di sini. Nah, selain itu gini juga saya punya Petrus Panagung lagi. Ini 3 lukisan jadi 1 nih. Ini kan 3 lukisan jadi 1 nih. Nah, itu juga Petrus Panagung, itu Nyoman Gunarsa. Nyoman Gunarsa juga harganya juga lumayan. Saya belinya di Mas Tuwik. Dia ownernya dari Bebek Tepi Sawah yang Nyoman Gunarsa. Ini juga Petrus Panagung. Nah, ini juga Erika. Ini kemarin saya menang lelang di kurang lebih 60 juta. Ini Petrus Panagung, ini spesial juga nih. Karena detail emasnya kalau dari jauh kelihatan banget. Ya kan? Ini Petrus Panagung. Ini Baijin. Ini Petrus Panagung. Itu Baijin. Ya, rata-rata lukisan saya karena saya senang aja ngelihatnya. Terus kita lihat yang spesial lagi. Ada, Pak? Ada spesial di lantai 5. Ini Petrus Panagung juga. Ternyata saya juga lupa di sini ada Petrus Panagung. Jadi setiap lantai di ini juga Pak Petrus Panagung. Dia detailnya dapat banget. Nggak tahu, saya pertama kali beli
masuk ke Jagat Galeri itu menunggu 1 tahun karena belum pernah punya lukisan mahal. Jadi pas tahun berikutnya saya baru beli, terus sekarang harganya naik. Saya nggak tahu juga tiba-tiba harganya naik. Luar biasa memang. Yuk kita ke lantai 3. Oke, yang ini juga Petrus Panagung, nih jadi serasi kuning. Mas. Ini koleksi saya juga nih, tapi bukan lukisan tapi semua hard rock. Nah, ini yang spesial juga itu Tuhan Yesus itu saya waktu itu lelang seminari gitu. Lihat tuh. Saya lupa ada di sini nih. Indra Wayu Karyadi, dia juga pelukis 2023 kemarin menang lelang. Saya punya 2, 1 Tuhan Yesus, 1 Bunda Maria. Oke, yang ini juga spesial karena ini membuat saya menjadi influencer centang biru. Ini waktu itu lelang Cak Tommy Lava, calon anggota legislatif Jawa Timur. Saya menang lelang di 99.999.099 rupiah. Pas Covid ya Pak? Pas Covid. Jadi dana semua disumbangkan untuk Covid. Nah, di sini juga ada Pak Petrus Panagung. Ini juga Petrus Panagung. Ini ini lukisan pertama yang dia puri. Jadi tidak ada lagi selain ini. Termasuk dia lukisan pertama kali yang sawah. Dia nggak pernah melukis sawah. Ini 2 ini yang maksudnya satu-satunya. Makanya tadi aku bilang, satu lagi adalah perjamuan terakhir yang dipunyain oleh Mas Rambat. Kemarin tuker guling saya, ada beberapa tukeran sama yang tadi di bawah lantai 1. Ini kemarin lukisan detail banget, ini 2019. Ini Pak Petrus Panagung yang kecil-kecil. Nah, ini juga Naufal yang tadi. Ini 8 bidadari. Ini juga sangat spesial karena waktu itu belinya murah, sekarang mahal. Jadi kalau yang mau bisa kontak Rambat. Ada sebagian saya jual. Ini juga Pak Petrus Panagung. Ini yang paling spesial. Karena selain ada patungnya, kan saya juga selain lukisan saya juga koleksi patung, ini koleksi Likeman. Bisa lihat di Ciayo. Ini cerita tentang Likeman, namanya sama-sama saya Basuki. Ini yang buat Heart Lab Bali. Nah, ini juga paling spesial karena kita buat waktu itu di zaman Covid dan ini mencermin Likeman dan ini custom. Mas Noval biasanya nggak mau custom karena dia baca komiknya dulu, terus dia tertarik untuk karena seni itu kan ketertarikan ya. Jadi kalau nggak ada ketertarikan nggak mungkin dia mau menggambar Likeman karena ceritanya juga menarik. Terus ada sesuatu di baliknya yang hal-hal baik, maka dia bisa bikin Likeman. Ini 2 lukisan jadi 1. Jadi kurang lebih itu lukisan saya saat ini kurang lebih ada 70-an dan lain-lainnya mungkin 100, tapi yang lainnya
ya biasa-biasa aja lah. Jadi kemarin kita juga bikin eksibisi Jagat Galeri dan Kobas. Ini ada tanda tangan beliau 2023. Ini tanda tangan beliau. Fotonya juga ada gue. Nanti ada foto di sini. Ini koleksi-koleksi ini beliau. Oh ini. Ya. Terus di sini ada koleksi-koleksi gambarnya. Ini Bapak punya semua nih Pak? Sebagian saya, sebagian Pak Rambat. Nih. Nah, nih. Ini yang kemarin, ini yang di bawah tadi. Ini dia. Lukisan nggak ada mahal ya, karena lukisan itu bukan value, jadi kenikmatan. Jadi kadang-kadang ada lukisan abstrak, tergantung yang menikmatin sih. Jadi harga itu relatif. Jadi kenapa kok bisa naik ya? Mungkin karena banyak peminatnya. Ya kayak hukum supply and demand, semakin banyak nikmatin harganya semakin naik. Jadi kalau saya ada lukisan abstrak tuh sampai miliatan, tapi saya nggak bisa nikmatin. Mungkin ada orang lain yang bisa nikmatin. Jadi bukan karena mahal harganya, tapi karena kenikmatan kita, senangnya kita, dan masing-masing punya orang mempunyai kesenangan yang berbeda. Begitu juga koleksi orang kan berbeda-beda. Tergantung. Jadi harga itu tidak sesuatu, tapi terkadang kita milih lukisan kalau memang banyak demamnya, maka harganya bisa naik. Jadi salah satu investasi juga sih. Karena ya bayangin saya beli 20 sekarang kalau dijual 100. Ya kan memang, dan kadang-kadang kayak contoh misalnya lukisan Affandi dulu cuma berapa, mungkin sekarang udah puluhan miliar kali. Ya mungkin seperti itu kan. Ketemu lagi di YouTube Kobas. Salam Bengis.